Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait vektor ya. Jadi yang akan kita bahas sebenarnya itu terkait vektor di ruang 2 maupun di ruang 3. Di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah pengantar terkait vektor. Jadi yang kita tahu ya kalau dalam ilmu seperti fisika gitu ya, kita mengenal banyak ukuran seperti kecepatan atau laju, terus luas daerah, ada panjang, ada massa, ada suhu dan sebagainya. Nah, besaran-besaran itu atau ukuran-ukuran tersebut itu dinyatakan oleh sebuah bilangan real, di mana bilangan real yang menyatakan luas daerah, panjang, massa, dan suhu itu disebut sebagai skalar, ya, disebut sebagai skalar. Nah, di lain pihak itu banyak pula ada ukuran yang dinyatakan selain dalam uh, selain berupa bilangan real, juga dia dinyatakan arahnya. Jadi kalau misalnya panjang panjang massa luas daerah itu kan tidak memiliki arah ya, tapi di sini kita ada terkait ukuran ya, tapi dia juga memiliki arah seperti kecepatan ya, kecepatan, terus gaya, daya ya. Ya, itu semua ukuran yang seperti itu. Jadi ukuran yang memiliki arah itu disebut sebagai vektor seperti itu. Nah, eh, contoh ukuran-ukuran untuk vektor yang disebut di sini itu adalah ukuran-ukuran vektor pada ruang berdimensi 2 ataupun ruang berdimensi 3. Secara umum ya, dimensi dari ruang vektor itu dapat berdimensi lebih dari 3. Namun di pembahasan kita akan membahas di dimensi 2 dan di dimensi 3. Nah, di sini dikatakan penerapannya itu juga banyak digunakan di dalam banyak hal seperti seperti data pada statistik, sistem input output pada sirkuit listrik, grafik gambar pada komputer, pembagian sektor-sektor pada ekonomi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi kalau misalnya ingin didalami gitu ya terkait penerapan vektor ini, itu banyak selain di matematika, di bidang-bidang yang lain juga banyak diterapkan. Selanjutnya ya, jadi sebenarnya di sini itu lebih kepada pendekatan secara analitik ya, secara analitik atau dijelaskan secara geometri dan aljabarnya gitu ya. Jadi untuk terkait vektor di sini, mungkin kita langsung saja ke vektor secara geometri. Nah, secara geometri pada ruang 2 maupun ruang 3, vektor dapat digambarkan sebuah segmen garis berarah ya. Anak panah dengan titik awal dan titik ujung. Jadi ada anak panah. Jadi karena vektor itu kan tadi adalah satuan yang mempunyai arah atau ukuran yang mempunyai arah, maka di sini dia digambarkan dengan segmen garis. Di mana segmen garis itu uh, mempunyai arah. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai vektor seperti itu. Jadi arahnya ke atas, ini arahnya ke bawah, ini mungkin arahnya ke kiri, bisa saja nanti arahnya ke kanan dan lain sebagainya. Ya. Titik awal dari vektor disebut inisial. Jadi titik awalnya itu disebut inisial, sedangkan ujungnya disebut terminal. Jadi ini terminal, ini inisial. Arah dari anak panah menunjukkan arah dari vektornya, sedangkan panjang anak panah menunjukkan seberapa besar vektornya. Ini dipahami ya, maksudnya diingat gitu terkait istilah-istilah yang digunakan, yaitu ada inisial, ada terminal, terus arah dari anak panah itu menunjukkan
arah dari vektornya, sedangkan panjang anak panahnya menunjukkan seberapa besar vektornya atau ukuran vektornya, seperti itu. Untuk membedakan dengan bilangan real biasa atau skalar, notasi untuk vektor biasanya berupa huruf kecil yang ditebalkan atau diberi panah di atasnya. Jadi lambang dari vektor itu atau penulisan vektor itu bisa menggunakan huruf kecil dengan lebih ditebalkan penulisannya, atau biasanya menggunakan arah panah seperti ini ya. Tapi pada umumnya itu kita bisa menggunakan arah panah, menggunakan notasi seperti ini. Nah, ini ada vektor U di mana di sini inisialnya, di sini terminalnya, ini vektor V dan ini vektor W. Jika berkaitan dengan suatu titik tertentu sebagai inisial atau terminalnya, vektor tidaklah bergantung terhadap titik-titik tersebut. Jika dua buah vektor memiliki titik inisial dan terminal yang berbeda, namun besar dan arahnya sama, maka vektor tersebut adalah sama ya. Jadi jika kita punya dua buah vektor di mana vektor itu memiliki titik inisial dan terminal yang berbeda namun besarnya dan arahnya sama, maka tetap itu disebut vektor yang sama. Jadi yang menentukan vektor itu sama adalah besarnya dan arahnya ya, bukan dari misalnya titik inisial atau terminal yang sama ya. Sebagai contoh, perhatikan dua vektor yang memiliki inisial dan terminal yang berbeda berikut. Jadi kan kalau dilihat ini titik terminalnya atau titik awalnya itu kan berbeda ya. Ini di sini, yang C di sini. Nah, ini punya dua titik terminal dan satu titik inisial dan terminal yang berbeda, tapi dia punya panjang yang sama dan arah yang sama, seperti itu. Maka kedua vektor ini dikatakan sebagai vektor yang sama. Perhatikan bahwa vektor AB, jadi AB di sini vektor ini bisa kita tulis sebagai vektor AB, atau vektor AB ini kita tulis dengan vektor U, seperti itu, dilambangkan dengan vektor U. Dan CD memiliki besar dan arah yang sama, sehingga cukup diwakili oleh satu vektor, yakni jadi AB sama dengan CD itu adalah vektor U, seperti itu. Selanjutnya kita bahas mengenai vektor dalam bentuk koordinat ya. Kalau tadi kan vektor dalam bentuk secara geometri. Jadi kan secara geometri itu kita tidak akan lepas dengan bagaimana vektor itu digambarkan ke dalam bidang ataupun ruang, di mana nanti digambarkan melalui titik-titik koordinat seperti itu. Perhatikan vektor pada ruang berikut. Jadi di sini kita punya vektor U ya. Di sini ada vektor U. Nah, vektor U di sini ini di mana titik inisialnya adalah A, sementara titik terminalnya adalah B ya. Vektor U itu sama dengan vektor AB. Jadi vektor U ini bisa kita tulis juga dengan vektor AB seperti itu. Pada gambar ya memperlihatkan bahwa dari titik A, jadi titik A ini kan titik koordinatnya adalah 1,1. Ini X-nya 1, Y-nya 1 ya. Maka di sini titiknya adalah 1,1. Menuju ke titik B. Titik B di sini kalau kita lihat dari titik koordinatnya yaitu 5,4. Karena X-nya 5, Y-nya 4. Memiliki arah 4 unit ke kanan. Jadi kita lihat, jadi dari 1 ke 5 itu ada berapa unit kan? Kalau kita tulis di sini misalnya 2, 3, 4, berarti kan 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 unit atau 4 langkah ke kanan seperti itu ya. Dimana X sama dengan 1 menuju X sama dengan 5, dan ke atas yaitu 3 unit ya. 1 di sini 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi ke atas dari Y sama dengan 1 menuju Y sama dengan 4. Atau bisa kalian untuk melihat langkahnya, mungkin kalau ini kan dari 1 ke 5, misalnya nanti dari 1 ke 20, misalnya kan nggak mungkin hitung satu-satu ya, nanti bisa langsung dikurangkan aja. Jadi titik
akhirnya itu dikurang dengan titik awalnya, seperti itu. Oke, baik. Di sini dituliskan 4,3 ya. Jadi vektor U ya, jadi vektor U itu dapat dituliskan menjadi 4,3 ya. Jadi vektor U atau vektor AB. Secara umum, jika U merupakan vektor di ruang 2, maka dapat ditulis sebagai U sama dengan U1 dan U2, di mana U1, U2 ini merupakan anggota dari bilangan real, seperti itu. Tapi kalau misalnya di ruang, nah di ruang itu perbedaannya kan, kalau kita tahu di ruang itu ada tiga titik koordinat ya, yaitu X, Y, dan Z. Sebenarnya tinggal kita tambah aja untuk Z-nya gitu. Ya, maka kalau di ruang itu bentuknya adalah U1, U2, U3. Jadi elemen dari vektor U ya. Jadi secara umum jika vektor U merupakan vektor di ruang 3, maka dapat dituliskan sebagai vektor U sama dengan U1, U2, dan U3, di mana U1 sama dengan U3 itu juga merupakan anggota bilangan real. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di titik ini ya, sebagai inisialnya di sini adalah 1,1, di mana X-nya 1, Y-nya 1, dan Z-nya 1, seperti itu. Nah, sementara B-nya itu adalah X-nya 2, Y-nya 3, dan Z-nya adalah 4. Maka bisa kita, jadi dari vektor U ini memperlihatkan bahwa A-nya itu 1,1, B-nya adalah 2,3,4. Jadi memiliki arah 1 unit ke depan. Jadi X ini kan tadi dari 1 ya, dari 1 ke 2, berarti X-nya 1 menuju 2, berarti ada 1. Terus yang Y itu dari 1, kan dari ini dari 1 nih, menuju ke 3, berarti ada 2 ya, 2 ke kanan. Sementara dari titik awalnya ini kan 1 menuju ke 4, berarti dia ada 3 menuju ke atasnya untuk Z-nya. Jadi vektor U itu bisa ditulis menjadi 1,2,3. Jadi kita lihat dari titik awal di sini untuk menuju ke titik B, atau dari titik A menuju titik B, atau dari inisial menuju ke terminal, seperti itu. Nah, untuk penulisan arah vektor ya, sebagai nih, jadi vektor U itu U1, U2, atau bisa vektor U1, U2, dan 3. Ini tergantung dia ada di dimensi berapa ya. Jadi kalau ini untuk dimensi 2, ini untuk di dimensi 3, atau ini di bidang ya, ini di bidang, sementara ini di ruang. Jadi biasanya juga kenapa di sini dikatakan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena biasanya kan kalau ini dituliskan dalam bentuk koordinat, tapi sebenarnya kalau menurut saya sendiri sih nggak masalah ya, karena di sini dari notasi di depannya itu sudah berbeda. Kalau koordinat itu kan dinotasikan dengan huruf besar ya, sementara kalau untuk vektor itu dinotasikan dengan huruf kecil, di mana ada tanda panah di atasnya. Tapi terkadang untuk penulisan vektor itu juga bisa dituliskan dalam bentuk lain, seperti dalam bentuk matriks kolom atau koordinat. Jadi di sini ini nulisnya gini, IJK, seperti itu. Jadi ada topi-topinya, I-topi, J-topi, K-topi gitu lah. Jadi ada topi-topinya di atasnya, seperti itu. Ini untuk menandakan vektor gitu ya. Jadi penulisannya di vektor U itu bisa dituliskan dengan U1, U2, atau bisa menggunakan matriks kolom ya, U1, U2, terus bisa menggunakan koordinat juga, yaitu U1I tambah U2I. Misalnya kalau misalnya saya punya vektor U itu 1,2 misalnya. Nah, ini bisa ditulis dalam bentuk
vektor U itu sama dengan, kalau pakai matriks kolom ya, 1 2, atau menggunakan koordinat jadi 1i plus 2j gitu. Jadi kalau di bidang IJ aja, kalau di ruang IJK seperti itu. Nah ini ya, kalau untuk di ruang U-nya U1, U2, U3 ini dalam bentuk matriks kolomnya, dan ini dalam bentuk koordinatnya. Jika dilihat lebih rinci pada dua ilustrasi geometri di atas, baik pada ruang 2 maupun ruang 3, apabila vektor U sama dengan vektor AB ya, maka vektor U diperoleh melalui pengurangan B dengan A. Secara umum berlaku bahwa U itu adalah AB atau B kurang A. Jadi sebenarnya AB ini kan seperti panjang garis ya, panjang garis yang melalui titik pangkalnya A dan titik ujungnya adalah B, seperti itu. Makanya di sini dinotasikan dengan AB atau garis AB. Misalkan sebuah vektor pada ruang 3 memiliki titik inisial yaitu 2,1,3 dan titik terminalnya adalah 0,-3 dan 1. Maka arah vektor yang menyatakannya adalah, jadi ini ya, vektor U, karena kan tadi inisialnya 21,3, katakan ini sebagai A, ini adalah sebagai B-nya. Berarti untuk vektor U adalah B dikurang A. Maka di sini kita kurangkan. Jadi mengurangkannya harus per item ya. Maksudnya yang X dengan X, yang Y dengan Y, yang Z dengan Z, atau IJK satu-satu. Jadi 0 dikurang 2 itu negatif 2, negatif 3 dikurang 1 itu negatif 4, negatif 1 dikurang 3 itu ini 4 ya harusnya ya. Jadi 1 dikurang min 3 itu harusnya 4. Ini 4. Selanjutnya di sini bisa ditulis min 2 min 4 plus 4. Jadi min 2 plus C plus 4K. Jadi dapat dikatakan bahwa vektor tersebut dari titik inisial memiliki arah 2 unit ya, 2 unit ke belakang. Kenapa ke belakang? Karena ini negatif ya. Lalu 2 unit ke kiri Y ya. 4 unit ke kiri, dan 4 unit ke atas menuju terminal, karena Z itu kan arahnya atas atau bawah ya. Kalau X itu di dimensi 3 itu depan dan belakang, sementara Y itu kiri atau kanan, seperti itu. Yang kedua, suatu vektor memiliki arah di mana arahnya adalah 4i plus 2j. Jika titik terminalnya adalah 2, maka titik inisialnya adalah berapa? Jadi di sini yang ditanya adalah titik inisialnya, sementara vektornya udah diketahui ya. Vektor V itu kan B kurang A atau terminal dikurang inisial ya. Terminal dikurang inisial. Terminalnya udah ada, yaitu 1,2, sementara inisialnya yang belum ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Maka inisial itu sama dengan 1,2 dikurang vektornya, vektor V-nya, maka 1,2 dikurang 4,2, 1 dikurang 4 negatif 3, 2 dikurang 2 0. Maka nilai inisialnya ya, atau titik awal vektornya adalah negatif 3,0, seperti itu. Titik pangkalnya ya, titik pangkalnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.